Semangat pagi teman-teman. Semangat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan Inem di Merauke. Kali ini seperti yang kalian baca di judul dan lihat di thumbnail, Inem mau review kebun ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya kondisi kebun tanggal 16 Januari 2022. Jadi kondisinya seperti ini, bisa dilihat di bawah banjir, becek, tidak ada ojek. Lalu kebun sudah kayak hutan ya gengs. Lihat ini. Jadi banyak bunga, tapi sudah bercampur dengan semak belukar. Teman-teman bisa lihat tidak? Di sini ada bunga yang sangat cantik. Kalian bisa lihat ya. Di sini ada kembang kertas. Ini takut kesini, ini takut jatuh. Coba, ini bisa jalan tidak ya? Wow. Perjuangan ya teman-teman untuk sampai ke sini. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada kembang kertas warna pink, warna kuning, warna orange, ada bunga telang, ada vinca alias tapak darah. Di sini ada ciplukan. Ini ada ciplukan. Di sini ada terong pipit. Di sini ada teh herbal ya. Ada gomperna. Di situ ada bunga telang putih, bunga telang biru, ada tebu, ada pohon kersen. Wow, ini perjuangan ya teman-teman. Wow, kameramen hampir jatuh teman-teman. Nah, ini di sini sebenarnya di sini tempat obat-obatannya Inem ya. Di sini ada Mayana, Coleus, ada seremera, ada rimpang-rimpangan, ada daun tunggu daun, ada ini ya daun tunggu daun. Ini ada saudaranya oregano, ini lupa tiba-tiba namanya. Pokoknya di sini, perjuangan. Semoga tidak ada om panjang ya teman-teman. Kamu ngerti kan apa maksud Inem soal om panjang? Yuk ikut, ini nih kebun lagi banjir ini. Nah, ini kebun MSG jilid 1. Kebun MSG yang selalu Inem bangga-banggakan, yang selalu Inem posting itu loh. Jadi kebun ini sudah berdiri sejak 3 tahun ya. Jadi awalnya tuh lahan kosong, hanya tumbuh rumputan, terus Inem timbun ya. Jadi ini Inem bilang hutan makanan. Nah, kalau kalian perhatikan ya, kalau kalian jeli, di setiap postingan Inem, di tanamannya Inem, selain ada tanaman sayuran, ada tanaman pangan, ada umbi-umbian, ada pisang, ada tanaman obat, pasti ada tanaman bunga. Kalian lihat kan? Ini maaf ya, Inem petik, mohon maaf. Ini ada bunga kembang kertas. Kembang kertas atau kalau bahasa kerennya vinca ya. Sinia. Nah, terus di sini ada tembelekan atau bunga tai ayam atau marigold. Di sini ada kembang kertas. Kalian bisa lihat banyak sekali sebenarnya di sini variannya. Ada yang pink, ada yang kuning. Nah, jadi ini mau bilang rahasia kebun MSG adalah penuh dengan bunga. Jadi bunga adalah satu, selain memperindah kebun, yang kedua bunga ini, tanaman bunga bisa berfungsi sebagai refugia. Apa sih refugia? Nah, refugia itu adalah tanaman yang bisa menjadi tempat tinggalnya musuh alami dari hama pada tanaman kita. Jadi sebelum tanaman kita diserang sama hama, tanaman itu juga bisa menyerang bunga-bunga ini. Kan kita tidak makan bunga-bunga kan, jadi biar saja dia makan
bunga-bunganya. Misalnya belalang biasanya dia makan daun-daunnya, bunga ulat silakan. Seperti itu ya teman-teman. Itu sih prinsip di kebun MSG. Jadi Inem tuh di kebun MSG tidak pernah ada pakai pestisida, sama sekali tidak pernah. Pokoknya segala macam bentuk pestisida Inem tidak pernah pakai. Palingan sih kalau gemas Inem pasti cuman tangkap saja belalangnya, terus ya sedikit melakukan adegan tak senonoh dan tidak berperi ke binatangan, tapi paling cuman satu, itu pun kalau lagi gemas saja, kalau tidak biar saja. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang ketiga ya, fungsi refugia itu namanya juga ada bunga-bunga ya. Jadi bunga selain dia cantik, dia kan mengundang serangga penyerbuk, misalnya kupu-kupu, lebah. Nah, mereka datang, terus mereka tinggal menyerbuk ke tanaman buah-buahannya kita, seperti itu. Makanya Inem senang sekali tanam bunga. Nah, ini nih, ayo silakan ikut. Ini kondisi kebun ya, jadi ada layar-layar kayak ini, anggap saja Inem lagi di layar tancap atau lagi sedang di atas panggung ya. Jadi buka layar dan tampaklah Inem yang sedang cantik ini ya. Nah, jadi ini ada pohon pisang di sini. Inem punya berapa jenis ya, Inem sampai lupa, pokoknya sekitar 15-an jenis pisang. Nanti setelah suatu waktu Inem akan review satu persatu. Di sini ada nenas. Inem punya 3 jenis nenas ya. Selain 15 jenis pisang, Inem punya 3 jenis nenas. Yang ini nenas Bogor. Ini nenas Bogor ya, kalian bisa lihat nenas Bogor itu dia punya pinggiran itu licin, tapi kalau di ujung-ujung daun tuh ada tajam-tajamnya, ada durinya. Terus ada nenas duri. Lalu ada nenas merah. Nah, di sini nih juga dulu Inem kan tanam. Terus karena si emak itu juga pencinta tanaman, tapi doi itu lebih suka sama tanaman hias ya. Nah, kebun MSG Jilid 1 ini dia jadikan semacam greenhouse ya. Jadi pembibitan tanaman tuh doi lakukan di sini. Coba bayangkan. Nah, ini ada pisang raja. Jadi kebun MSG tuh multifungsi ya. Ini ada pisang raja. Nantilah kapan-kapan Inem petik jantung pisangnya, terus Inem buat jadi sayur tumis jantung pisang, nanti kita masak lah. Nah, ini nih dapur ala kadarnya kalau Inem syuting tuh di sini ya. Harap maklum dan terima gaji ya. Namanya juga YouTuber pemula ya. Nah, ini ada bunga, tiba-tiba lupa namanya. Biasa ya di depan kamera lupa, ada daun mint. Nah, ini nih pemanis-pemanis. Jadi kebun sudah berapa hari nih kalau kalian lihat tidak ada video baru, karena di sini kebun sedang diterpa apa ya, cobaan, bukan cobaan, lagi hujan, becek, tidak ada ojek, banjir, seperti itu ya. Ini ada bunga vinca. Lalu ini ada kembang sepatu. Di sana kalau kalian lihat tadi ada kembang sepatu kuning. Di sini ada kembang sepatu orange. Terus ini ada yang kembang sepatu kuning pucat. Nah, kalian bisa lihat. Apalagi ya? Oh, ini kasihan, ini ada mangga. Ini mangga mana lagi ya? Kasihan dia nih, nasibnya seperti anak tiri ya, tidak terurus. Karena dia tumbuhnya seperti ini sudah kurang lebih 3 tahun. Tapi ya begitu, dia kena bully ya sama mama tiri dengan kakak tiri. Jadi dia tidak punya cahaya matahari. Cahaya matahari terhalang dengan daun-daun daun-daun pisang, jadi dia tumbuhnya seperti ini. Ini mau pindahkan tapi belum sempat. Nah, di sini nih ini punya penyemaian ya, ada semai bibit-bibit pepaya. Ada juga di sana banyak mangga. Pokoknya Inem tuh kan sudah Inem bilang ya, Inem bercita-cita mau bikin kebun seperti kebun raya Bogor. Jadi Inem mau koleksi ya. Jadi doakan Inem ya teman-teman, supaya Inem bisa bikin kebun seperti kebun raya Bogor. Nanti kalian boleh datang kok. Terus petik buah sampai capek, sampai sepuasnya. Nah, ini ada ada serai merah. Di sini ada serai merah. Ini ada, oh ya, di sini ada puring. Oh, nanti di sini ada kejutan. Inem nanti akan bikin ya suatu saat Inem
ini ada lakum ya, ini lupa bahasa latinnya apa, lakum. Pokoknya ini anggur liar ya, anggur hutan, anggur liar. Nanti suatu saat ini makan, kalau sudah banyak buahnya, ini mau bikin jadi sirup. Ini ada apa namanya nih, puring lagi. Di sini ada buah naga lagi yang ini bibitkan. Pokoknya bikin saja ya. Kapan kalau punya lahan langsung ini bikin jadi kebun. Terus ini ada alpukat. Ini ada puring lagi. Ini nih yang ini bilang ini masih ada sisa-sisa kejayaannya emak di kebun MSG. Jadi ini waktu itu emak jadikan sebagai yang tadi ini bilang greenhouse ya, jadi tempat kesemaian bibit-bibit tanaman hias. Jadi kalau mau beli tanaman hias boleh ke sini. Nah, di sini ada nih yang cantik. Tahu tidak nih apa? Betul teman-teman, ini namanya delima hitam. Jadi rasanya tuh manis sekali ya sebenarnya. Cuman ini beberapa kali tuh tidak beruntung, karena yang lebih beruntung adalah semut ya. Jadi semut yang makan. Jadi ini mendapat yang bagian yang kurang baik ya. Tapi sudahlah, kan seperti prinsipnya kebun MSG. Jadi ini kebun berbagi ya, berbagi untuk ya semut, hama-hama, bukan hama sih, serangga-serangga penghuni kebun selain inem. Begitu. Nah, di sini juga ada ini lemon lokal. Hari itu Inem sudah petik satu buah, nanti Inem mau petik lagi. Ini sudah mengkal-mengkal bagus. Nanti Inem review deh mau bikin minuman apa. Nanti Inem posting deh. Seperti itu. Wow. Ini nih mungkin ada teman-teman yang tahu ini pohon apa. Inem tidak tahu ini pohon apa. Tapi Inem biarkan saja tumbuh ya. Inem tidak tahu sama sekali ini pohon apa. Dia tumbuh sendiri. Nah, ini kalian lihat ini. Ini ada apa? Ini ada apa? Ini ya begitulah. Nanti kalian tebak sendiri ya. Tebak-tebak buah manggis. Hampir saja kena. Nah, ini nih pohon kebanggaan Inem. Ini pohon apa namanya? Almond. Kalau itu loh, yang kacang almond yang biasa mahal harganya itu. Nah, Inem punya nih pohon importnya. Cuman dia belum berbuah ya. Nanti Inem posting kalau dia sudah berbuah. Dulu sempat berbuah, tapi dia dulu ibu Inem tanam di tanah, cuman Inem pindahkan ke planter bag ya. Karena di tanah waktu itu dia di bawah naungan daun pisang, jadi tumbuhnya tidak bagus. Bunganya juga waktu ada bunganya gugur, jadi belum jadi buah. Nanti Inem posting ya kalau sudah jadi buah. Terus ada apa? Di sini ada Inem bilang kemangi kampung. Ini Inem bawa dari kampung suami ya, dari Kepulauan Ayau, kampung yang Kawir. Nah, ini nih. Nah, ternyata aduh saya kok tiba-tiba lupa namanya. Coba bisa tolong didekatkan. Ini pokoknya saudaranya kemangi ya, basilikum. Cuman nanti Inem lupa sama sekali. Hari ini lupa lagi namanya. Nanti pokoknya kalau ini kita mungkin kurang familiar ya, tapi biasanya kalau orang apa namanya, orang Padang biasanya pakai ini untuk masak. Saya lupa lagi namanya. Ya saya grogi depan kamera. Nah, ini ada apel. Ini ada pohon apel yang sedang berbuah. Ini nih. Ini the power of hujan. The power of hujan. Jadi hujan, kenapa sih pada saat hujan itu tanaman pada hijau, pada subur-subur, tumbuh daun yang banyak? Nah, karena hujan, tanaman mendapatkan pupuk N, nitrogen dari langit. Jadi pas hujan itu dia punya mengandung kadar nitrogen, makanya tumbuhan tuh hijau. Apa sih nitrogen? Nitrogen tuh makanannya tanaman ya. Nantilah kita bicara tentang nitrogen. Ini cari contekan dulu. Nah, di sini lagi ada daun salam. Terus ini ada singkong yang mati segan, hidup pun tak mau. Di sini lagi ada pembibitan nenas. Terus ada pepaya yang tumbang, kasihan ya.
beberapa yang tumbang. Ini sih ini curiga saudaranya Kalina atau pepaya California ya. Nanti kita cek lagi. Ini nih cantik ini. Cantik tak? Inem di bunga-bunga. Sudah mirip kah tidak kayak nenek-nenek yang mau apa namanya? Ronsen di bunga-bunga. Nah, ini inem di Merauke dengan kembang sepatunya. Jadi di kebun MSG secara keseluruhan ya, bagian depan miliknya si emak. Kembang sepatu tuh kurang lebih ada 25 jenis ya, karena emak sangat suka dengan kembang sepatu. Makanya inem juga bawa ke sini ke kebun MSG, tanam dengan kembang sepatu. Di sini juga ada ini, kalau kalian bisa lihat ada ciplukan yang bersaing, ciplukan rumput yang bersaing dengan apa namanya nih, pohon apa, pohon nangka. Di sini juga ada pohon sirsak. Ya kurang lebih isinya kebun MSG ya seperti itu, tanaman bunga, buah, obat dan sayuran seperti itu ya. Nah di sebelah sana kameramen bisa tolong kasih tunjuk saja. Ya ada juga pohon mangga. Pokoknya Inem seperti yang Inem bilang ya, karena Inem sekeluarga rakus buah-buahan, maka banyak sekali tanaman buah yang Inem tanam. Nah ini nih kondisi kebun MSG di Belanda alias di belakang dapur. Kalau kalian lihat yang diarahkan sama Mas Bojo alias kameramen, itu tuh dulu bunga-bunga bercampur rumput itu, bercampur pohon pepaya, bercampur ya segala macam di situ. Itu dulunya adalah apa namanya, gundukan sampah. Jadi dulunya tuh tumpukan sampah. Inem tuh malu sekali kalau ada orang yang datang ke kebun MSG, karena kalau kebun MSG tuh waktu itu cantik sekali, penuh dengan bunga dan tomat yang berwarna-warni, tapi pemandangan di sebelahnya adalah sampah ya, sampah-sampah yang menggunung. Sekarang sampah yang menggunung sudah sudah berganti dengan pemandangan yang seperti kalian lihat itu, pemandangan lautan apa ya, lautan bunga pepaya yang disusupi yang bercampur dengan lautan semak-semak. Jadi ya seperti itu pemandangan kebun MSG. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.